Delia amat merasa sakit pada perutnya karena ia tersungkur. Dengan posisi tengkurap, Sania justru menertawakan posisi Delia kini. Jangan seenaknya memperlakukanku yang kayak itu ya mbak. Lihat kamu sekarang, bisa aku kalahkan, ejek Sania. Bantu aku berdiri, pinta Delia. Sania melipat kedua tangannya di dada, kemudian menatap Delia. Berdiri sendiri dong, kenapa harus minta bantuan aku? Untuk apa juga aku mau bantu kamu? Apakah kamu benar sudah tidak kaya lagi seperti dulu? Tanya Sania. Sania seperti wanita yang tidak berperasaan. Dia sama sekali tidak bersimpati pada Delia yang kesakitan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Delia merasa kandungannya baik-baik saja. Hanya saja ia merasa sakit pada perutnya. Tertatih Delia menuju kamar, tanpa mengucapkan kata apa-apa lagi pada Sania. Karena untuk berkata saja, rasanya tidak sanggup. Untung saja, aku tidak keguguran, gumamnya lirih. Jika kondisiku tidak seperti ini, aku sudah melawannya, ujar Delia ketika menutup pintu. Ia kini berbaring di atas tempat tidur. Biarkan saja, Papa cari biaya pengobatan untuk Mama, ujarnya kembali. Karena mobilnya juga sudah hancur, karena adik iparnya yang tidak tahu diri. Sono mengajak Marwa ke rumah sakit, karena ia baru saja mendapatkan telepon dari Benny jika ibunya sedang dirawat. Marwa kemudian mengajak Bella ke kamar untuk berganti pakaian dan bersiap menuju rumah sakit. Mereka berangkat ke rumah sakit menggunakan mobil yang diberikan oleh Naswa. Semula, Seno menolak pemberian Naswa. Karenanya tidak enak sudah telah banyak dibantu. Tapi Naswa memaksanya. Naswa merasa punya hutang budi pada mereka. Karena selama ini mereka yang telah membantunya. Sejak kapan ibu dirawat, Mas? Tanya Marwa saat mereka sedang dalam perjalanan. Kata Benny tadi siang, jawab Seno. Kenapa kita baru dikabarkan sekarang ya? Mungkin Benny tidak lagi sempat, ujar Seno walaupun juga merasa aneh dengan keluarganya. Tiba di rumah sakit, Seno dan Marwa menuju ruang perawatan Laras yang sudah diberitahu oleh Benny. Saat Marwa dan Seno datang di sana, sudah ada Husna dan Arkan. Bagaimana keadaan ibu? Gimana kronologi kejadiannya? Tanya Seno saat mengambil Laras yang terbaring di atas ranjang. Ibu tersiram kuah panas karena Delia, ujar Benny. Delia? Itu sengaja menyiram ibu, timpal Laras. Tapi sekarang ibu sudah baik-baik saja kok, sahut Husna. Yang terpenting sekarang hanya satu permasalahan yang harus kalian ketahui, ujar Husna kembali. Husna seperti tidak sabar untuk memerah Seno dan Marwah. Permasalahan apa? Tanya Seno. Ibu telah menggadaikan sertifikat rumahku. Kemudian Husna menceritakan semua yang terjadi. Intinya, ibu itu telah mencuri tanpa sepengetahuanku. Karena itu aku ingin melaporkannya ke polisi. Kecuali ibu bisa mengembalikan sertifikat rumahku dan menebusnya pada Bu Tati, jelas Husna. Dengar Seno, ibu mau dilaporkan oleh Husna, padahal ibu sedang sakit seperti ini. Tolong bantu ibu ya, beri uang 80 juta pada Husna, pinta Laras. 80 juta? Tanya Seno memastikan. Dia minta ganti rugi yang 60 juta untuk menembus sertifikat pada rentenir, ujar Husna menjelaskan. Aku tidak punya uang, Bu, sebanyak 80 juta, jawab Seno. Katanya sudah bekerja di perusahaan Naswa dengan posisi yang bagus. Masa 80 juta aja nggak punya? Cibir Husna yang merasa kini kesempatan untuk memerah Seno karena iri dengan dengki pada kakak iparnya. Belum genap sebulan bekerja di sana, sekarang sudah minta 80 juta.
Uang dari mana? Ibu dan Arkan juga salah. Kamu juga, Husna, memanfaatkan situasi. Padahal ibu kan mertuamu selama ini. Selalu menyayangimu, tapi kamu dengan teganya berbuat seperti ini, ujar Seno. Tidak usah menceramai aku. Aku yakin ibu pasti tidak akan bisa membayar hutang itu pada rentenir. Jika misalnya rumahku diambil oleh rentenir, itu bagaimana? Aku tidak mempunyai uang, tidak mempunyai rumah lagi. Kalian enak bilang seperti ini. Aku yang merasakan. Bagaimana? Jual saja mobilmu itu, ujar Husna meminta Seno menjual mobilnya. Aku tidak bisa menjual mobil itu, Seno menolak. Kenapa tidak bisa? Kamu ini tidak kasihan sama ibu, ucap Laras. Mobil itu pemberian dari Naswa, bukan milikku, Bu. Dia kan sudah memberikannya padamu. Apa salahnya jika dijual untuk ibu? Laras mendesak. Tidak bisa, Bu. Apa kata Naswa nanti? Dia telah banyak membantuku. Seno keke menolak. Jadi kamu lebih menyayangi Naswa dibandingkan ibumu sendiri yang telah melahirkanmu, Seno, hadik Laras pada putranya. Bukan seperti itu, Bu. Seno serba salah. Marwa merasa kasihan pada suaminya. Padahal mereka tidak pernah mencari masalah. Tetapi selalu mereka yang kena imbasnya. Yang dituntut ini dan itu. Saat suaminya menjadi tukang ojek saja, mereka semua menghina. Seakan tak butuh lagi. Tapi di saat keadaan seperti ini, mereka merongrong suaminya. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Hutang itu harus dilunaskan besok. Seno, ibu serahkan semua urusan ini padamu. Jadi kamu yang akan menyelesaikannya pada Husna, ujar Laras. Husna kemudian menatap ke arah Seno dan Marwa. Jadi kalian yang mempunyai hutang padaku 80 juta, ucap Husna dan menyunggingkan senyuman pada mereka. Dia bertingkah semena-mena. Kenapa kita yang punya hutang padamu? Kita tidak ada urusan apapun. Timpal Marwah, dia tidak sanggup lagi menerima keadaan seperti ini. Karena ibu kan sudah berhutang, dan ibu menyerahkan semua tanggung jawab itu pada kalian. Jadi kalian dong yang mempunyai hutang padaku. Jika kalian belum sanggup membayar, begini saja, berikan mobil itu dulu padaku sebagai jaminan, ujar Husna. Maksudmu apa ya? Marwa semakin kesal. Mobil itu sebagai jaminan, jadi serahkan kuncinya, pinta Husna dan mengulurkan tangannya meminta kunci pada Seno. Jangan berikan, Mas. Marwa mencegah suaminya memberikan kunci mobil itu pada Husna. Ini bukan kesalahan kita. Kita tidak berhak bertanggung jawab, ujar Marwa. Seno menatap isinya, tapi ia juga tidak tega pada sang ibu. Marwa, kamu tidak usah ikut campur. Biarkan Seno membantu ibu. Seno, kamu turuti saja permintaan Husna. Untuk kali ini, selamatkan ibu. Ibu tidak mau dipenjara. Laras memohon. Cepat berikan kunci mobil itu. Husna semakin mendesak Seno. Tolonglah Firman. Kali ini, Mah, berikan uang untuk biaya pengobatan Ratu. Firman kini sedang memohon bantuan Belinda. Berapa uang yang kamu butuhkan? Tanya Belinda. 200 juta untuk segalanya, jawab Firman. Apakah sebanyak itu? Belinda merasa Firman melebihkan. Ya memang segitu, Mah. Tolonglah aku kali ini. Tapi jangan bilang Naswa ya. Pinta Firman semakin memohon pada mamanya. Kali ini kamu baru yang meminta pertolongan mama. Dulu saat mama sakit, kamu tega, tidak peduli, bahkan hanya membelikan obat seadanya, tanpa membawa mama ke rumah sakit untuk diperiksa. Belinda mengingatkan Firman tentang kejadian dulu di saat ia sakit.
Firman tidak mau mengeluarkan biaya untuknya. Tapi Mama paham, kamu tidak mau mengobati Mama kan? Kamu ingin Mama cepat meninggal dan menguasai harta saat itu. Luka itu sulit dilupakan oleh Belinda. Jangan ungkit kejadian dulu. Mama berpikir buruk tentangku dan Picik, ujar Firman. Bukan Picik, tapi ini kenyataan, ucap Belinda. Mama tidak mau memberiku, tanya Firman. Mama hanya bisa memberimu 50 juta. Jika Mama memberikan uang sebanyak itu, lebih baik tidak usah memberiku. Firman menghadik sang Mama. Nenek tidak bisa memberikan uang padanya. Biar saja dia berusaha sendiri. Naswa masuk ke dalam kamar neneknya. Tidak usah memeras nenek. Carilah uang sendiri untuk mengobati istrimu, ujar Naswa pada Firman. Naswa, kamu ini sudah berubah menjadi iblis yang tidak ada perasaan. Tega sekali kamu mengucapkan seperti ini. Apakah hatimu itu sudah mengeras? Cerca Firman. Hatiku mengeras pada kalian. Tidak ada belas kasihan pada kalian. Kalau yang telah menghancurkan kebahagiaanku dan kedua orang tuaku, bisa kalian membunuh kedua orang tuaku. Tidak usah bersandiwara lagi, Om. Aku sudah mengetahui kebusukan kalian. Tinggal mendapatkan bukti untuk menyebloskan kalian ke penjara, ujar Naswa. Seketika wajah Firman memucat karena mendengar ucapan Naswa. Bagaimana ia tahu jika di balik kecelakaan kedua orang tuanya, dalangnya adalah dirinya dan Ratu? Kenapa, Om? Kamu terkejut karena aku mengetahui rahasia kelam kalian? Jangan harap aku akan membantumu. Pergilah, urus saja istrimu itu. Dia sekarat pun aku tidak akan membantu, tegas Naswa. Akan kubalas semua kesombonganmu ini, ucap Firman. Balas? Justru aku yang akan menyebloskanmu ke penjara. Saat bukti itu sudah aku dapatkan, saut Naswa. Firman pergi. Ia ketakutan karena Naswa begitu cerdik sekarang. Belinda sangat takjub melihat perubahan sikap Naswa yang sangat ketus. Tapi dia paham, mungkin kesakitan yang ia alami selama ini membuat Naswa mengeras hatinya untuk Firman dan Ratu. Apalagi mereka telah membunuh orang tua Naswa, merenggut kebahagiaannya sedari kecil. Banyak luka yang telah ia hadapi sendirian. Bahkan jika ia mati pun, aku tidak peduli, ucap Naswa. Kamu tenangkan hatimu ya, Naswa. Jangan menyimpan dendam seperti itu. Nenek tahu, pasti kamu sangat membenci mereka. Biar saja, Tuhan yang membalas semuanya, ujar Belinda. Aku tahu, bahkan Tuhan telah membalas perbuatan mereka dengan semua yang mereka alami kini. Tapi aku tidak mau membantu mereka. Biar saja mereka survive dengan keadaan mereka sendiri. Setelah nanti aku mendapatkan bukti, aku ingin memasukkan mereka ke penjara, biar mereka menderita. Jika bisa, dapat hukuman seumur hidup, ujar Naswa dan tersenyum tanpa ragu. Belinda hanya bisa memaklumi ucapan Naswa. Nanti malam aku dapat undangan ulang tahun dari adiknya Nathan yang bernama Olivia. Apakah nenek mau ikut bersamaku? Tanya Naswa. Nenek di rumah aja ya. Kamu saja yang berangkat, jawab Belinda. Baiklah, bodyguard di rumah siap menjaga nenek. Jadi nenek tidak perlu khawatir ya. Aku mau membeli kado dulu. Mungkin aku akan membelinya secara online. Kemudian Naswa mengeluarkan ponselnya. Malam ini, ia akan datang ke acara ulang tahun Olivia karena Nathan yang mengundangnya. Nathan mempunyai adik perempuan yang berusia 20 tahun. Di tahun ini, dan
Dia mengadakan pesta ulang tahun. Olivia melangsungkan acara ulang tahunnya di restoran mewah, walaupun mereka belum pernah bertemu. Naswa memilih untuk memberikan gadis itu kado, sebuah tas. Semua wanita menyukai tas, bukan? Gumam Naswa saat memilih warna tas yang ia inginkan sebagai kado. Bagaimana perkembangan perceraianmu? Tanya Belinda di saat Naswa sibuk melihat ponselnya. Minggu depan sidang pertama dimulai. Mungkin aku tidak akan datang. Semua diurus oleh Hani. Jadi aku tidak perlu datang agar perceraian ini cepat selesai, jelasnya. Setelah perceraian kamu, pandai menjaga diri, Naswa. Jangan memilih pria yang salah, ujar Belinda agar bisa mendapatkan pasangan yang baik jika dia ingin menikah lagi. Semoga saja ya, Nek. Aku tidak salah lagi memilih pendamping hidup. Lagian untuk sekarang, aku juga belum memikirkan untuk mempunyai pasangan. Masih menikmati kesendirian, tuturnya. Naswa masih betah dengan kesendiriannya. Ia belum ingin menemukan pasangan lain. Apalagi trauma yang ia alami ketika menikah dengan Benny. Seno tampak ragu. Laras terus memaksa kehendaknya. Ia seakan tak mau tahu keadaan Seno. Hanya nasibnya yang ia pikirkan kini. Sini kunci mobilnya. Husna menghadik Seno dengan beraninya. Ia bahkan tak segan padahal Seno adalah kakak iparnya. Aku tidak akan memberikan kunci mobil ini. Aku juga tidak akan bertanggung jawab dengan permasalahan ini. Ini bukan hutangku. Maaf, Bu. Untuk kali ini Seno tidak bisa menuruti permintaan Ibu. Mungkin aku bisa membantu hanya sebanyak 20 juta. Itu pun uangnya harus diusahakan terlebih dahulu, ujar Seno. Marwa tersenyum. Sang suami tidak terpengaruh oleh ibunya. Karena tadi Marwa sempat takut jika Seno terpengaruh dan mengiyakan semua keinginan Laras dan Husna. Marwa tidak ingin suaminya terjebak oleh hutang yang mereka tidak gunakan. Uang 80 juta itu banyak bagi mereka. Sedangkan Seno baru saja mulai bekerja. Kamu hanya memberi 20 juta. Lebih baik kamu tidak memberi ibu sama sekali. Atau begini saja, berikan sertifikat rumahmu pada ibu, agar ibu gadaikan saja dan mengganti uang Husna. Salam Laras. Maaf, Bu, tidak bisa, ucap Seno. Ternyata kalian ini tega dan sombong sekarang. Membantu ibu sendiri saja tidak mau, cerca Husna. Ia merasa kesal karena semua tidak berjalan sesuai rencana yang ia inginkan. Padahal, jika dia berhasil, bisa mendapatkan mobil milik Seno. Sudah, Mas. Ayo kita pulang saja. Di sini kamu hanya ditekan. Mereka hanya membutuhkanmu di saat genting saja. Di saat mereka bahagia, mereka lupa padamu. Marwa mengajak Seno untuk cepat pergi dari tempat itu. Karena tidak tahan lagi menghadapi manusia toksik yang sedang merongrong suaminya. Jika kamu pergi dari sini, maka ibu tidak akan menganggapmu anak lagi, ucap Laras. Perkataan itu membuat Seno menghentikan langkahnya, dan dia menoleh menatap sang ibu. Maaf, Bu, tapi aku juga tidak membenarkan kesalahan seperti ini. Bagaimanapun aku tetap menganggapmu ibuku, sampai kapanpun, ujar Seno. Marwa menggenggam tangan suaminya. Ia tahu ini berat. Bagaimanapun, Laras itu adalah ibu kandung suaminya. Tapi bukankah ada orang tua yang durhaka, yang menyerumuskan anaknya pada sebuah kesalahan dan memanfaatkan selama ini? Seno sudah berbuat baik pada sang ibu, tapi kebaikannya tidak pernah dihargai. Justru mereka semakin memanfaatkannya.
Dengan langkah yang berat, Seno dan Marwa, begitupun Bella, meninggalkan ruang perawatan. Laras tak menduga akan tindakan Seno barusan. Padahal, biasanya Seno itu selalu menuruti padanya. Tapi kali ini, Seno sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Apakah dia tidak menyayangiku lagi sebagai ibu? Dasar anak durhaka. Ucapan itu keluar dari mulut Laras yang langsung memberi ucap anak durhaka pada Seno. Husna semakin kesal karena Seno seperti lepas tanggung jawab. Sama sekali tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Padahal niat awal Husna ingin memeras Seno. Benny, cepat susul Seno dan mintalah uang padanya, perintah Laras pada Benny. Mbak, tidak mau tahu ya, Ben. Kamu harus bisa meminta mobil itu sebagai jaminan. Mbak memberi waktumu 2 hari untuk membujuk Seno, karena Mbak tidak mau rugi. Timpal Husna yang juga memerintah Benny. Bagaimana caranya aku membujuk Mas Seno, sedangkan dia telah menolak mentah-mentah keinginan ibu, ucap Benny. Kamu harus mencari cara. Ingat, Ben, Mbak tidak main-main dengan ancaman Mbak ini. Mau ibumu dipenjara? Kecam Husna semakin menekan Benny. Kalian ini hanya mencari masalah saja. Aku saja yang selalu diperintah. Benny mendekat kesal. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan Laras dan Husna. Minta saja mobilnya sebagai jaminan jika belum punya uang, ujar Husna enteng. Naswa sudah bersiap dan tak lupa ia membawa kado yang tadi dia beli untuk hadiah Olivia. Sebelum pergi, Naswa melihat neneknya terlebih dahulu. Ternyata Belinda sedang tidur di kamarnya. Kalian jaga nenek, ucap Naswa memberi perintah pada 2 bodyguardnya. Para bodyguard ini mengangguk mendapat perintah. Ketika Naswa tiba di acara ulang tahun itu, suasana cukup ramai. Sepertinya Olivia mempunyai banyak teman. Kedatangannya disambut oleh Nathan. Naswa, mari aku perkenalkan pada adikku, ajak Nathan. Mereka menghampiri Olivia yang sedang berbicara pada teman-temannya. Mereka juga tampak sedang berfoto. Olive, kenalkan, ini Naswa, ujar Nathan. Ini Kak Naswa yang pernah kakak ceritakan, tanya Olivia antusias. Dia tampak excited berkenalan dengan Naswa. Naswa mengucapkan selamat ulang tahun pada Olivia dan memberikan kado yang ia bawa. Kamu ceritakan apa padanya? Tanya Naswa berbisik pada Nathan. Hanya hal biasa, jawab Nathan. Tasya, wanita yang mengaku tunangan Nathan, juga turut hadir, dan ia baru saja datang. Itu tunanganmu? Ujar Naswa pada Nathan, karena Tasya terus saja memperhatikan mereka berdua yang berdiri berdekatan. Kami sudah putus, dia bukan tunanganku lagi, jawab Nathan. Naswa menjadi ngeri, tatapan Tasya sangat tajam, seakan ingin menyerangnya. Dia pasti cemburu melihat kita, tugas Naswa. Biarkan saja, dia memang psikopat. Aku sudah memutuskan tetap saja mengejar, sahut Nathan. Ponsel Naswa berberdering. Panggilan masuk dari neneknya. Ia menekannya. Naswa, pulanglah. Hanya itu yang Belinda ucapkan dan panggilan berakhir. Ada apa? Kamu terlihat khawatir? Tanya Nathan yang memperhatikan raut wajah Naswa yang berubah. Aku harus segera pulang. Nenekku menelepon. Firasatku buruk. Jawab Naswa. Aku ikut. Nathan meminta ikut.
Untuk apa? Kamu di sini saja. Ada bodyguard yang mengawalku. Aku ikut. Hanya ingin memastikan kamu aman. Nathan memaksa untuk ikut. Akhirnya, Naswa mengizinkannya. Mereka berdua bergegas pergi, meninggalkan pesta yang sedang berlangsung.